Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Sekarang kita akan inisiasi project RESTful API dengan Express dan PostgreSQL. Pertama-tama kita cek dulu ketersediaan Node.js dan npm, Node version. Teman-teman buka terminal, lalu cek Node.js dan npm-nya tersedia atau enggak gitu ya. Selanjutnya kita membuat folder project. Contoh project kali ini, nama projectnya adalah aspirasi warga untuk mendata warga dan mendata aspirasi-aspirasi dari warga. Oke, selanjutnya kalau kita sudah buat foldernya dengan perintah mkdir di Windows maupun di Linux, selanjutnya kita masuk ke folder tersebut. Karena Express.js ini library Node.js ya, jadi project Express.js itu project Node.js. Selanjutnya, di dalam folder project ini, kita inisiasi project Node.js-nya dengan npm init. Di sini kita akan dikasih beberapa pertanyaan, misalnya package name-nya apa, versinya berapa, misalnya versinya saya 0.1.0, lalu deskripsinya, entry point-nya, test command-nya, dan lain-lain. Ini teman-teman bisa enter-enter aja ya, biar cepat. Kalau enter-enter nanti langsung diisi oleh isian default-nya. Oke, kalau sudah inisialisasi, selanjutnya kita install package-package yang dibutuhkan untuk Project Express ini. Yang pertama adalah npm install -g, ini kita sebut bendera G, nodemon. Nodemon ini fungsinya untuk mengeksekusi dan memantau script Node.js kita ya. Jadi ketika ada perubahan file di script Node.js ini, nodemon akan otomatis merestart aplikasinya. Kita install dengan bendera G agar si aplikasi nodemon ini tersedia untuk seluruh project di komputer ini. Pertama install nodemon dulu. Oke, setelah diinstal kita cek dulu. Oke, sudah terinstall, artinya nodemon bisa digunakan di berbagai project di komputer ini. Selanjutnya kita install Express. Kita kasih bendera save. Express ini adalah library Node.js untuk membuat web. Teman-teman bisa bikin web page atau bisa bikin RESTful API. Kesempatan kali ini kita akan gunakan Express untuk membuat RESTful API. Selanjutnya kita install package namanya CORS. CORS ini Cross Origin Resource Sharing ya. Jadi bagaimana kira-kira atau web service yang kita buat itu kira-kira bisa diakses sama komputer mana aja. Apakah sama komputer seluruh dunia boleh akses atau hanya IP tertentu, hanya alamat tertentu yang boleh mengaksesnya. Selanjutnya kita akan install package.env. .env ini berguna untuk, jadi nanti kita akan simpan konfigurasi-konfigurasi rahasia ya, kayak password database, itu di file yang namanya .env. .env. Nah, package.env ini fungsinya itu membaca file .env yang kita buat, meload file itu, isi file itu ke dalam environment variable dari operating system yang teman-teman pakai. Selanjutnya kita akan install Node Postgres. Node Postgres ini fungsinya adalah untuk menghubungkan bahasa pemrograman JavaScript ini ke PostgreSQL ya. Jadi ini salah satu library utama kita. Jadi kita nanti tulis query SQL untuk PostgreSQL-nya juga menggunakan Node Postgres ini. Oke, kalau sudah bisa dicek sebentar package.json-nya. Di sini package.json udah masuk 4 dependensi. Di situ ada Express, CORS, .env, dan Node Postgres. Selanjutnya kita membuat file namanya app.js. Oke, sekarang kita akan membuat aplikasi sederhana Hello World untuk Express.js. Pertama kita import dulu package-package yang akan kita gunakan sekarang. Yang pertama adalah Express, selanjutnya CORS, selanjutnya kita inisiasi aplikasi Express-nya. Jadi fungsi Express ini akan menghasilkan objek aplikasi Express yang ditangkap oleh variabel app. Mulai saat ini, variabel app akan mewadahi aplikasi Express kita gitu ya. Selanjutnya kita tentukan dulu portnya mau port berapa. Di sini portnya kita ambil 3100. Selanjutnya kita gunakan package CORS. Oke,
Selanjutnya, kita buat aplikasi Express.js ini mendengarkan atau nanti aplikasinya akan berjalan di port yang sudah kita tentukan. Selanjutnya kita membuat rute. Yang paling simple rutenya adalah slash aja ya. Metodenya get, variabel pertama atau parameter pertama itu rutenya, alamat rutenya. Nama metodenya ini nama HTTP request-nya. Jadi HTTP request-nya get, URL-nya slash. Parameter kedua dari fungsi get adalah object function yang punya dua parameter, yaitu HTTP request dan HTTP response. Dan kita bisa gunakan objek HTTP request ini untuk mengambil inputan user yang dikirim dari user. Itu akan masuk semua ke objek HTTP request. Objek HTTP response ini akan bertanggung jawab untuk menentukan respon seperti apa yang kita berikan kepada user. Jadi di sini ketika kita mau memberikan respon kepada user, kita pakai HTTP response send misalnya hello world. Baik, kalau sudah kita jalankan aplikasi dengan nodemon app.js seperti ini ya. Ini kalau kita ganti jadi hello dunia, otomatis akan restart si nodemon-nya. Seperti itu. Setelah itu kita akan cek API ini menggunakan hopscotch. Jadi selama tutorial ini kita akan menggunakan hopscotch untuk mengecek RESTful API yang kita buat. Ini seperti ini, teman-teman tinggal buka aja hopscotch.io. Nanti langsung bisa dipakai ya. Di sini kita cek HTTP localhost port 3100 get. Path-nya tadi kan slash ya. Kita coba send. Nah, di sini muncul ya di bawah hello dunia. Terus gimana kalau responnya ingin JSON? Kalau ingin JSON, kita ganti tadi HTTP respon. Kalau tadi send, sekarang jadi JSON. Lalu isinya diganti dengan objek dengan atribut hello dan isinya dunia. Oke, ada refresh. Kita lihat kembali di hopscotch. Hasilnya jadi JSON objek hello dunia. Baik, kita sudah selesai proses inisiasi project dan instalasi package pendukung. Di video selanjutnya kita akan bahas struktur data menggunakan UUID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.